Halo sahabat Emmanuel, saya Esther, saya single di komunitas Emmanuel Jakarta. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang liturgi malam Paskah atau sering disebut juga Vigili Paskah. Kita sering berpikir, oh saya sudah ikut misa malam Paskah, jadi saya nggak perlu lagi ikut misa hari Minggu Paskah. Sebenarnya kedua misa ini berbeda dengan liturgi yang berbeda pula. Jadi apa sih bedanya antara misa malam Paskah dengan misa hari Minggu Paskah? Kita lihat dari arti kata vigili dulu. Vigili berarti bersiap-siap atau berjaga-jaga. Jadi vigili Paskah adalah misa saat kita menantikan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam itu, Yesus beralih dari kematian menuju kepada kebangkitan. Dan liturgi vigili Paskah membantu kita untuk menghidupi saat-saat penantian kita akan kebangkitan Kristus. Liturgi Vigili Paskah dimulai dari upacara cahaya. Biasanya, upacara cahaya ini dilakukan di luar gereja dalam keadaan gelap gulita. Kenapa sih harus gelap gulita? Karena kegelapan itu melambangkan kegelapan hidup umat Allah sebelum dia diselamatkan. Pada upacara cahaya, imam akan memberkati api yang baru. Api ini biasanya diambil dari api unggun yang khusus dibuat pada malam Paskah. Dan ketika api baru ini dinyalakan, api unggun ini dinyalakan, cahayanya akan menerangi kegelapan di sekelilingnya. Ini melambangkan Kristus menerangi kegelapan umat manusia. Kita ingat Yesus berkata, di dalam Injil Yohanes, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup." Nah, setelah api unggun dinyalakan, imam akan memberkati lilin Paskah. Lilin Paskah ini juga adalah lilin yang baru. Imam akan menandai lilin Paskah dengan salib, dengan tanda salib, lalu lambang Alfa dan Omega, dan tahun saat Paskah itu dirayakan. Lambang Alfa dan Omega ini juga mengingatkan kita akan kata-kata Yesus dalam kitab Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian setelah memberkati lilin, imam akan menancapkan 5 biji dupa di gambar salib yang ada di lilin. Ini juga melambangkan luka-luka Kristus yang dia terima ketika dia disalib. Setelah itu lilin dinyalakan dari api unggun, dan kemudian lilin akan dibawa masuk ke dalam gereja dengan perarakan. Dan ini mengingatkan kita akan saat bangsa Israel berada di padang gurun setelah mereka keluar dari perbudakan Mesir. Saat itu mereka berjalan dipimpin oleh tiang api. Nah, sepanjang perarakan ini, imam akan mengangkat lilin sebanyak 3 kali di muka gereja, di tengah, lalu di depan altar. Dan sambil mengangkat lilin, imam akan mengatakan, "Kristus cahaya dunia." Dan kita para umat akan menanggapi dengan mengatakan syukur kepada Allah sambil berlutut. Dan sepanjang perarakan juga Miss Dinar akan mulai membagikan api untuk lilin-lilin kita yang kita siapkan masing-masing. Ini artinya kita menerima terang dari Kristus, dan Kristus adalah sumber terang hidup kita. Setelah sampai di altar, lilin akan diletakkan di tempatnya, dan imam atau diakon akan melakukan Mada Paskah atau Exultet, yaitu pernyataan kebangkitan Kristus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam liturgi Sabda. Liturgi Sabda pada malam Paskah terdiri dari 9 bacaan, 7 bacaan yang diambil dari Perjanjian Lama dan 2 bacaan diambil dari Perjanjian Baru. Setelah setiap bacaan, kita akan menyanyikan mazmur. Biasanya di gereja kita hanya akan mendapat 5 bacaan, tapi kali ini saya ingin berbagi tentang liturgi Sabda yang lengkap. 3 bacaan pertama yang diambil dari Perjanjian Lama
mengisahkan sejarah keselamatan manusia dan perjalanan bangsa Israel berpindah dari kegelapan menuju kepada pembebasan. Bacaan pertama diambil dari kisah penciptaan Adam dan Hawa. Bacaan kedua diambil dari kisah Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Bacaan ketiga diambil dari kisah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. 3 bacaan selanjutnya akan mengingatkan kita tentang pembaptisan dan janji keselamatan. Bacaan keempat diambil dari kitab Nabi Yesaya, di mana Allah berjanji kepada Nabi Nuh bahwa dia tidak akan lagi mendatangkan air bah. Bacaan kelima juga diambil dari kitab Nabi Yesaya. Bacaan keenam diambil dari kitab Nabi Baruh. Dan bacaan terakhir dari Perjanjian Lama diambil dari kitab Nabi Yehezkiel tentang hati yang baru. Kemudian setelah bacaan terakhir dari Perjanjian Lama, kita akan menyanyikan kemuliaan dengan meriah, diiringi oleh denting bel. Miss Dinar akan membunyikan bel. Dan lampu-lampu gereja akan dinyalakan, lilin di altar akan dinyalakan, dan lilin-lilin yang kita pegang, kita matikan. Ini berarti bahwa kita sudah berpindah dari masa Perjanjian Lama, masa-masa gelap, masuk ke dalam terang. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, yang intinya adalah bahwa kita sudah mati bersama Kristus dan kita akan bangkit bersama Kristus. Kemudian kita tiba di puncak liturgi Sabda, yaitu bacaan Injil yang akan menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Bacaan Injil ini akan kita awali dengan lagu yang sudah tidak kita nyanyikan selama 40 hari. Jadi kita akan mengucapkan dan melakukan kata A, Haleluya, dengan penuh sukacita. Karena ini adalah ekspresi sukacita dan kegembiraan kita akan kebangkitan Kristus. Demikianlah sharing saya mengenai liturgi cahaya dan liturgi sabda pada malam Paskah. Semoga sharing saya membantu kita semua untuk menghidupi malam Paskah nanti. Le